Perkenalkan, nama saya Kristina Bimo, Fakultas Fisik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian perubahan sosial dari para ahli. Di sini saya mendapatkan beberapa pengertian dari para ahli, yaitu yang pertama, menurut Max Weber, pengertian perubahan sosial adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur. Berikutnya, menurut William F. Ogburn, pengertian perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang imaterial. Yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Yang berikut menurut Bruce J. Cohen, pengertian perubahan adalah perubahan struktur sosial dalam pengorganisasian sosial, sehingga syarat dalam perubahan itu adalah sistem sosial, perubahan hidup dalam nilai sosial dan budaya masyarakat. Yang berikut menurut Atkinson dan Broughton, pengertian perubahan sosial adalah proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Pertanyaan nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial. Jenis-jenis perubahan sosial ada 6 bagian, yaitu yang pertama, perubahan lambat atau evolusi. Jenis perubahan sosial yang pertama yakni perubahan lambat. Evolusi merupakan yang lama dengan rentetan perubahan yang saling mengikuti dengan lambat. Yang kedua, perubahan cepat. Jenis perubahan sosial selanjutnya selain terjadi lambat ada juga yang terjadi secara cepat. Revolusi mempunyai arti sebagai suatu perubahan yang terjadi secara cepat atau mendadak. Yang berikut yang ketiga yaitu perubahan kecil. Jenis perubahan sosial berikutnya yakni ada perubahan kecil. Perubahan ini merupakan perubahan yang terjadi namun unsur struktur sosial yang tidak terpengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Yang keempat, perubahan besar. Jenis perubahan sosial yang selanjutnya selain perubahan kecil, ada juga perubahan besar. Perubahan ini merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Yang kelima, perubahan yang dikehendaki. Jenis perubahan sosial berikutnya yakni perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Perubahan ini merupakan perubahan yang diperkirakan atau telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Yang terakhir yang keenam yaitu perubahan yang tidak dikehendaki. Jenis perubahan yang sosial yang terakhir selain perubahan yang dikehendaki ada juga yang tidak dikehendaki. Perubahan ini merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Ciri-ciri perubahan sosial ada 4 bagian, yaitu yang pertama, perubahan yang selalu terjadi secara lambat maupun cepat. Masyarakat tidak ada yang berhenti berkembang. Hal ini karena masyarakat yang setiap harinya mengalami perubahan, baik secara lambat maupun cepat, dalam skala kecil maupun besar, hingga direncanakan ataupun tidak. Yang kedua, perubahan di lembaga sosial tertentu akan diikuti perubahan di lembaga-lembaga lain. Ciri lainnya adalah jika terdapat perubahan sebuah sistem atau lembaga masyarakat di lingkup tertentu. Lembaga yang
lain di sekitarnya akan mengalami perubahan juga. Berikut perubahan yang berlangsung cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi di masyarakat, meski kemudian akan terjadi penyesuaian atau adaptasi. Yang terakhir, ada aspek timbul balik yang kuat antara perubahan pada aspek keberadaan dan spiritual. Ciri perubahan sosial adalah keterkaitan benda atau material dan spiritual, atau kepercayaan yang satu sama lainnya saling berhubungan. Pertanyaan yang keempat, sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari 4 pandangan, yaitu klasik, equilibrium, dan modernisasi. Pendekatan klasik. Pendekatan klasik adalah perubahan sosial, adanya konflik yang intensif di antara berbagai kelompok masyarakat dengan kepentingan yang berbeda-beda atau interest group. Mereka masing-masing memperjuangkan kepentingan dalam suatu wadah masyarakat yang sama sehingga terjadi konflik, terutama antara konflik yang berkepentingan untuk mempertahankan kondisi yang sedang berjalan atau status quo dengan kelompok yang berkepentingan untuk mengadakan perubahan kondisi masyarakat. Yang kedua, pendekatan equilibrium. Equilibrium artinya keseimbangan yang dilihat dari segala teori pada prinsipnya pada pendekatan. Ini mengatakan bahwa syarat kehidupan suatu masyarakat adalah adanya keseimbangan dan equilibrium di antara bagiannya yang terdapat di dalam kehidupan yang demikian itu. Masyarakat akan mengusahakan tercapainya keseimbangan equilibrium yang baru. Yang ketiga, pendekatan modernisasi. Intisari pandangan kelompok ini adalah proses terjadinya perubahan sosial berkelasi dengan proses industrialisasi yang ditandai oleh penemuan dan penggunaan alat-alat teknologi modern dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga pendekatan ini lebih menekankan pada adanya faktor eksternal atau perkembangan teknologi sebagai pendorong utama berlangsungnya perubahan sosial. Pertanyaan yang terakhir, kemukakanlah pendapat individu tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masing-masing berdasarkan 5 tahapan perubahan masyarakat modern, yaitu menurut saya perubahan sosial dalam lingkungan masyarakat sudah semakin berkembang itu biasa, sebab perubahan sosial terjadi karena faktor komunikasi dan lain-lain sebagai berikut, yaitu pakaian zaman sekarang, semakin canggihnya teknologi, banyaknya pembangunan, cara anak bermain, dan cara berpendapat. Terus sudah mulai ada lingkungan individualis. Baik, mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih.